Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Jumpa lagi dengan saya, Sufri Asmin, guru matematika yang akan mengajarkan dan memberikan materi pada hari ini yang berjudul Limit Diketahinggaan Fungsi Aljabar. Stephen Hawking berkata, betapapun sulitnya hidup, selalu ada yang dapat Anda lakukan dan berhasil. Artinya bahwa selama kita mau berusaha mempelajari dengan sesungguhnya termasuk matematika, maka insya Allah akan ada hasil yang terbaik buat kita. Oke, hari ini kita akan belajar limit diketahinggaan fungsi aljabar. Terkhusus pada pembahasan soal-soal UTBK tentang limit diketahinggaan fungsi aljabar. Apa tujuan kita mempelajari materi pada hari ini adalah setelah materi ini kami ajarkan, kami sangat mengharapkan anak-anakku semua mampu menyelesaikan soal-soal UTBK yang berkaitan dengan limit diketahinggaan fungsi aljabar. Kembali kita mengingatkan kembali apa itu definisi limit fungsi. Nah, sekarang secara matematis, definisi limit fungsi dapat dituliskan dengan limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Maksudnya bahwa jika L mendekati A, namun X tidak sama dengan A, maka Fx akan mendekati L. Pendekatan X ke A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Dengan kata lain, X dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan. Nah, sekarang Bapak coba bertanya, kapan suatu fungsi dikatakan mempunyai limit? Sebelumnya, anak-anakku semua sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Di kelas 11 juga belajar limit fungsi aljabar. Dan pekan-pekan sebelumnya, anak-anakku juga sudah mempelajari materi tentang limit. Sekarang kita flashback kembali, kapan kira-kira suatu fungsi itu dikatakan mempunyai limit? Oke, jadi suatu fungsi dikatakan mempunyai limit ketika nilai limit kiri sama dengan limit kanannya. Nah, sekarang masih ingat? Jadi sebelum kita membahas soal-soal UTBK, ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita mengingat kembali. Seperti apa kondisinya ketika mendapatkan yang seperti ini. Ketika anak-anakku semua mendapatkan limit X mendekati tak terhingga, seper X pangkat N itu sama dengan titik-titik. Oke, Bapak berusaha untuk mengingatkan kembali kepada anak-anakku ya. Jadi, ketika anak-anakku nanti mendapatkan limit X mendekati tak terhingga seper X pangkat N, maka hasilnya itu adalah 0. Kita sudah pernah membuktikan kenapa bisa 0. Next. Nah, selanjutnya, bentuk umum limit diketahinggaan fungsi rasional sebagai berikut.
Nah, misal untuk X dan B bilangan real, limit X mendekati tak terhingga, A1 X pangkat N ditambah A2 X pangkat N dikurang 1 sampai dengan AN dibagi dengan B1 X pangkat M ditambah B2 X pangkat M dikurang 1 ditambah sampai dengan BM akan menghasilkan 3 bentuk jawaban. Yang pertama, hasilnya akan 0 jika N kurang dari M. Artinya bahwa jika pangkat tertinggi dari pembilang kurang dari pangkat tertinggi dari penyebut, maka akan menghasilkan 0. Yang kedua, hasilnya akan ditemukan A1 per B1 jika N-nya sama dengan M. Artinya bahwa ketika pangkat tertinggi dari pembilang sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut, maka nilainya dari limit tersebut adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi penyebut. Kondisi yang ketiga adalah akan diperoleh tak terhingga untuk N lebih dari M. Artinya bahwa ketika pangkat tertinggi dari pembilang lebih dari pangkat tertinggi penyebut, maka akan kita peroleh hasil adalah tak terhingga. Nah, selanjutnya adalah bagaimana diketahinggaan selisih bentuk linear dalam bentuk akar. Nah, ketika kita menemukan bentuk yang seperti ini, dia bentuk linear dalam tanda akar, kira-kira seperti apa? Ternyata juga ada 3 kondisi jawaban yang akan kita temukan. Yang pertama, itu adalah tak terhingga jika A-nya lebih dari C. Jadi ketika koefisien dari variabel X di tanda akar yang pertama lebih besar dari koefisien variabel X di tanda akar kedua, maka hasilnya adalah tak terhingga. Nah, kondisi yang kedua, ketika koefisien variabel X tanda akar pertama atau A ini sama dengan koefisien dari variabel X pada tanda akar kedua atau A sama dengan C, maka akan diperoleh hasil itu adalah 0. Yang ketiga, jika koefisien variabel X pada tanda akar pertama, A, kurang dari koefisien variabel X pada tanda akar kedua, atau C, maka hasil yang diperoleh adalah negatif tak terhingga. Jadi, kalau A-nya kurang dari C, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga. Selanjutnya, ketahinggaan selisih bentuk kuadrat dalam tanda akar. Jadi, kondisi yang kedua ketika kita menemukan bentuk yang seperti ini. Jadi ada persamaan kuadrat dalam tanda akar, maka hasilnya juga akan diperoleh yang pertama, itu adalah tak terhingga jika A-nya lebih dari P. Atau koefisien variabel X kuadrat dari tanda akar pertama lebih besar dari koefisien variabel X kuadrat dari tanda akar kedua, maka hasilnya adalah tak terhingga. Tetapi ketika A sama dengan P, maka kita menggunakan rumus B dikurang Q per 2 kali A. Dan kondisi yang ketiga, ketika A-nya ini kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama. Nilai dari limit X mendekati tak terhingga 3X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah X dikurang 2 dibagi dengan X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 3. Nah, kita sama-sama menyelesaikan soal 1. Apa kira-kira langkah pertama yang kita lakukan? Nah, kalau di sekolah mungkin diajarkan, yang kita akan lakukan adalah untuk pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama, perhatikan pangkat tertinggi dari penyebut itu adalah X pangkat
X pangkat 4. Olehnya itu, semua yang ada di sini kita bagi dengan X pangkat 4, termasuk pembilang dan penyebutnya. Jadi kita peroleh 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4, ditambah X pangkat 2 dibagi X pangkat 4, ditambah X per X pangkat 4, dikurang 2 per X pangkat 4. Dibagi dengan X pangkat 4 dibagi X pangkat 4, ditambah 3X pangkat 2 per X pangkat 4, ditambah 3 per X pangkat 4. Nah, sekarang ini bisa kita coret. Hasilnya adalah 3 kali 1, 3. Ini bisa kita coret pangkatnya, ini sisa 2. Sama halnya dengan ini kita bisa coret, ini jadi 3. Ini tadi 2. Nah, hasilnya seperti yang di sini. Terus yang di bawah, X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 sama dengan 1. Ditambah, ini X pangkat 2. 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 sama dengan 3 per X pangkat 2. Ditambah 3 per X pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat, ketika X-nya kita substitusi dengan tak terhingga. Jadi ini 3 tetap kita tuliskan. 1 dibagi tak terhingga. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa limit X mendekati tak terhingga 1 per X pangkat N itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita terapkan di contoh soal ini. Berarti kalau ini tak terhingganya nanti, ini kan X pangkat N berarti hasilnya adalah 0. Ini juga 0. Ini tambah ya. Nah, dikurang, ini dikurang, 2 dibagi X pangkat 4, 0. Nah, sekarang ini 1 ditambah, ini hasilnya adalah 0, ini juga adalah 0. Nah, sekarang hasilnya adalah 3 dibagi 1 sama dengan 3. Oke, contoh soal 1 kita sudah selesaikan. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini adalah soal SPMB tahun 2006. Limit X mendekati tak terhingga, dalam kurung, akar 4X ditambah 2, dikurang akar 4X, balas kurung, dikali dengan akar X tambah 1 sama dengan titik-titik. Nah, ini ada jawaban A, B, C, D, E. Kita akan bahas sama-sama ya. Kira-kira seperti apa langkah awal yang kita lakukan. Jadi kalau anak-anakku mendapatkan soal seperti ini, maka langkah yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita mengalihkan yang ini sama yang di sini. Berarti limit X mendekati tak terhingga, akar 4X tambah 2 dikali dengan akar X tambah 1, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang ini juga kita kalikan. Berarti min 4X dikali akar X ditambah 1. Nah, sekarang ini kurungnya tidak ada ya. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi sekarang dikalikan lagi yang di dalam akar ini, 4X dikali X hasilnya adalah 4X kuadrat. 4X dikali 1 hasilnya adalah 4X. Jadi saya tulis di sini. Pertama tadi 4X kuadrat ditambah 4X. Selanjutnya ini 2 dikali X sama dengan 2X. Dan 2 dikali 1 sama dengan 2. 4X kuadrat. 4X ditambah 2X ini adalah 6X. Ditambah 2. Ini 2. Nah, dikurang. Ini 4X dikali X adalah 4X kuadrat. 4X dikali 1 adalah 4X. Nah, sekarang kita sudah menemukan bentuk yang sudah sering kita lihat, bahwa ketika menemukan bentuk yang seperti ini, maka rumus yang tadi kita bahas akan kita aplikasikan. Nah, sekarang kita lihat saja, oh ternyata koefisien dari X pangkat 2 itu sama. Sama-sama 4. Berarti kita akan menggunakan rumus koefisien dari X 6 dikurang koefisien dari variabel X pada bentuk akar kedua ini 4 dibagi dengan 2 kali akar dari koefisien X kuadratnya. Koefisien X kuadrat kan 4. Nah, dapat sini. Sekarang 6 dikurang 4 sama dengan 2. 2 dikali akar 4 itu sama dengan 4. Kita sederhanakan, memperoleh hasil setengah atau 1/2 ya. Berarti jawabannya D. Kita lanjut ke soal ketiga.
Nah, soal ketiga ini adalah SIMAK UI tahun 2010. Nah, soalnya, nilai dari limit X mendekati tak terhingga, akar dari X kuadrat ditambah 3X dikurang X adalah titik-titik. Nah, kita bahas sama-sama ya. Jadi, konsep pengerjaan soal 3 ini hampir sama dengan soal yang pertama tadi. Nah, sekarang kita sama-sama membahas. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah, kita lihat dari soalnya. Di soal ini ada X yang di luar tidak menggunakan tanda akar. Nah, maka yang pertama kita lakukan, jadikan X ini menjadi tanda akar juga, supaya bisa kita aplikasikan rumus yang tadi. Saya kembali mengingatkan ketika X ini sendiri, ini sama, bisa dituliskan dengan akar dari X kuadrat. Jadi ini mesti anak-anak, aku ingat, kalau X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Berarti yang di sini bisa kita ganti dengan akar X kuadrat. Nah, kita sudah dapat bentuk yang sudah sering kita lihat. Dan kita bisa aplikasikan atau terapkan rumus yang tadi. Nah, sekarang kita lihat. Variabel X dari bentuk akar tanda akar yang pertama ini adalah 3. Dikurang, berapa variabel X pada tanda akar yang kedua? Itu adalah 0. Berarti 3 kurang 0 dibagi 2 dikali akar dari koefisien variabel X kuadrat ini, yaitu 1. Nah, sekarang 3 dikurang 0, 3. 2 dikali akar 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah 3/2. Jadi jawaban untuk soal 3 adalah bagian C. Oke. Nah, kita lanjut ke soal keempat. Soal keempat ini adalah ujian masuk UGM tahun 2003. Limit X mendekati tak terhingga, akar dari 2X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 dikurang dengan akar dari 2X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 sama dengan berapa? Nah, kalau lihat bentuk yang seperti ini, saya yakin anak-anakku semua sudah bisa menyelesaikan. Karena tidak perlu kita rubah lagi bentuknya, kita sudah bisa langsung menerapkan rumus yang kita pelajari tadi. Nah, ini kan sudah kita bisa perhatikan. Oh, ternyata koefisien X kuadrat di bentuk akar pertama itu adalah 2. Bentuk akar yang kedua juga adalah 2. Berarti ini kan sama. Nah, berarti kita akan menerapkan rumus yang tadi. Nah, caranya adalah sekarang lihat koefisien dari variabel X untuk bentuk akar pertama itu adalah 5. Dikurang dengan koefisien variabel X ini adalah 2. Dibagi dengan 2 dikali akar dari koefisien variabel X kuadrat ini, yaitu 2. Sekarang 5 dikurang 2 sama dengan 3/2 akar 2. Nah, selanjutnya kita akan merasionalkannya. Nah, sekarang 3/2 akar 2 dikali dengan, kita rasionalkan ini akar 2, berarti kita kali dengan akar sekawannya. Berarti akar 2 per akar 2. Sekarang 3 dikali akar 2, ini kita kalikan 3 dikali akar 2 adalah 3 akar 2. Dan 2 akar 2 dikali akar 2, ini akar 2 dikali akar 2 sama saja dengan 2. Berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Berarti kita sudah dapatkan jawabannya, yaitu 3 akar 2 per 4. Jawabannya adalah bagian B. Kan kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kelima, ini soal UMB PT tahun 2012. Soalnya, limit X mendekati tak terhingga, akar dari X pangkat 2 ditambah 1 dikurang dengan X kurang 1. Itu ada jawaban tersedia A, B, C, D, E. Dan sekarang kita bahas sama-sama. Jadi, ketika anak-anakku mendapatkan bentuk soal yang seperti ini, maka pada dasarnya hampir sama dengan cara penyelesaian soal yang sebelumnya. Nah, di sini bentuk akar X kuadrat tambah 1. Ini belum bentuk akar. Berarti langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menjadikannya
sebagai bentuk yang berbentuk akar juga. Nah, yang tadi sudah Bapak sampaikan, ketika X IX ini sama dengan akar X pangkat 2, berarti X kurang 1 sama dengan akar dari X kurang 1 pangkat 2. Nah, sekarang sudah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kita menguraikan X kurang 1 pangkat 2 ini. Berarti ini tetap limit X mendekati tak terhingga. Akar X pangkat 2 ditambah 1. Dikurang dengan, ini kita uraikan, X pangkat 2. Terus 2 dikali X. 2X dikali negatif 1. Min 2X. Min 1 pangkat 2. Min 1 kali min 1. 1. Nah, kalau anak-anakku ada yang belum paham yang seperti itu, saya coba menjelaskan. Nah, yang ini X kurang 1 pangkat 2, anak-anakku bisa selesaikan dengan seperti ini. X kurang 1 dikali dengan X kurang 1. Nah, sekarang ini X kali X adalah X kuadrat. X dikali negatif 1 berarti dapat min X. Min 1 dikali X dapat min X. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Nah, sekarang ini tetap dituliskan X kuadrat min X dikali kurang X itu adalah negatif 2X ditambah 1. Jadi cara memperoleh yang ini bisa kita gunakan yang tadi, bisa juga yang seperti ini. Nah, selanjutnya dari jawaban sudah langkah kedua yang kita lakukan, ternyata sudah kita bisa terapkan rumus yang tadi. Nah, koefisien variabel X untuk bentuk akar yang pertama. Di sini kira-kira koefisien variabel X-nya berapa? Nah, ternyata tidak ada variabel X-nya. Nggak ada yang tertuliskan, berarti koefisiennya adalah 0. Nah, yang kedua, koefisien dari variabel X yang ada di sini adalah negatif 2. Berarti kita akan menuliskan 0 dikurang negatif 2 dibagi dengan 2. Akar dari koefisien variabel X kuadrat itu 1. Sekarang, 0 dikurang negatif 2 itu sama dengan 2. Samanya 0 negatif positif, 0 ditambah 2 sama dengan 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Nah, kita dapat jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal ke-6. Ini soal SIMAK UI tahun 2009. Nilai dari limit X mendekati tak terhingga, akar dari 4X kuadrat ditambah 8X dikurang akar dari X kuadrat ditambah 1 dikurang akar dari X kuadrat ditambah X adalah. Nah, ini soal lumayan menarik. Jadi kalau yang tadi kita pelajari itu hanya 2 bentuk akar yang kita sudah selesaikan. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ketika kita mendapatkan soal yang seperti ini? Ini ada 3 bentuk akarnya. Ini ada 3 bentuk akarnya ini. Nah, oke, sekarang Bapak akan membahas gimana kira-kira penyelesaian ketika kita menemukan soal yang seperti ini. Nah, langkah yang pertama itu adalah, nah sekarang kita coba perhatikan. Kita perhatikan, jadi, oh ini X kuadrat, ini X kuadrat, dan di sini adalah 4X kuadrat. Nah, anak-anakku lihat, di sini kira-kira caranya gimana supaya yang X kuadrat ini juga menjadi X kuadrat. Nah, coba diperhatikan. Oh, ini ada 4X kuadrat tambah 8X. Berarti 4 bisa kita keluarkan. Bisa kita tuliskan seperti ini nantinya. Nah, 4. Kita keluarkan 4. Berarti sisa yang di dalam 4 kali X kuadrat, 4X kuadrat. Yang 8X menjadi 2X. 4 kali 2X, 8X. Nah, selanjutnya kita tuliskan saja limit X mendekati tak terhingga, akar 4. Ini kan akar 4 dikali akar ini kan. Akar 4 itu adalah 2. 2 dikali akar X kuadrat ditambah 2X dikurang akar dari X kuadrat ditambah 1 dikurang akar dari X kuadrat ditambah X. Sama dengan, nah, ini tadi kan ini ada 2 yang merupakan X kuadrat tambah 2X. Kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi kita peroleh limit X, limit dari akar X pangkat 2 ditambah 2X. Saya gabungkan dengan yang ini. Dikurang dengan
akar X kuadrat ditambah 1 ditambah dengan yang tadi yang ini akar X kuadrat ditambah 2X dikurang dengan akar X kuadrat ditambah X. Nah, langkah selanjutnya. Karena aku masih mengingat sifat-sifat limit kan. Ketika dia penyembelahan atau pengurangan berarti kita bisa limitkan masing-masing. Nah, yang ini saya gabung satu bentuk limit. Memperoleh seperti ini. Limit X mendekati tak terhingga. Akar dari X kuadrat ditambah 2X dikurang. Akar dari X kuadrat ditambah 1. Ditambah. Limit X mendekati tak terhingga. Akar dari X kuadrat ditambah 2X dikurang akar dari X kuadrat ditambah X. Nah sekarang kalau sudah sampai di sini. Anak-anakku coba perhatikan baik-baik. Ternyata sudah bisa kita menerapkan rumus yang tadi kita pelajari. Nah sekarang kita lanjut. Koefisiennya ini. Kita selesaikan yang ini dulu. Yang bentuk pertama. Koefisien X dari bentuk akar ini. Itu adalah. Nah ini adalah 2. Berarti 2. Dikurang koefisien X dari sini. Itu 0. Dibagi dengan 2 kali akar koefisien dari X kuadrat adalah 1. Bentuk yang kedua, koefisien dari X. Dari bentuk akar yang pertama itu adalah 2. Nah, terus yang di sini, koefisiennya variabel X adalah 1. Berarti 2 dikurang 1 dibagi dengan 2 kali akar 1. Nah, 2 dikurang 0. Nih, 2 dikurang 0. Ini ya. Berarti ini 2 dibagi, 2 dikali akar 1, itu 2. Ditambah 2 dikurang 1, 1. 2 dikali akar 1, 2. Nah, sehingga kita hasilnya 1 ditambah setengah. Hasil akhirnya adalah 3/2. Berarti jawabannya bagian C. Kita ke soal yang ke-7. Ini soalnya adalah nilai dari limit X mendekati tak terhingga. Akar dari 9X kuadrat ditambah 18X dikurang 2017. Ditambah akar dari 4X kuadrat dikurang 20X ditambah 2018. Dikurang 5X dikurang 2019. Ini soal UTBK SBMPTN 2019. Kalau sekilas kita melihat bentuk soal seperti ini. Mungkin kita berpikir ini adalah hal yang sulit. Tapi jauhkan pikiran itu bahwa ini hal yang sulit. Tapi kita coba sama-sama mengerjakannya. Mudah-mudahan ini adalah bukan termasuk soal yang susah. Oke. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Kita perhatikan. Di soal ini ada yang 9X kuadrat, di sini 4X kuadrat. Dan di sini 5X. Nah, sebenarnya dari soal sebelumnya sudah bisa hampir sama penerapan penyelesaiannya dengan soal yang ini. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah menguraikan. Jadi kuncinya ada di sini juga ya. Kita uraikan. Dan aku boleh menguraikan ini yang negatif 5X. Nah, kira-kira caranya gimana? Kita ubah menjadi negatif 3X dikurang 2X. Kan negatif 3X dikurang 2X kan sama kalau negatif 5X. Di sini sudah bisa kita lihat. Sudah bisa kita prediksi bahwa pasangannya yang ini, negatif 3X ini adalah yang ini. Kenapa? 3 pangkat 2, 9. Sama halnya dengan ini. 2X itu adalah yang di sini. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, sama dengan kita satukan. Limit X mendekati tak terhingga, akar dari 9X pangkat 2 ditambah 18X dikurang 2017 dikurang 3X ini saya tuliskan dalam bentuk akar. Jadinya adalah akar 3X pangkat 2 ditambah limit X mendekati tak terhingga, akar dari 4X kuadrat dikurang 20X ditambah 2018 dikurang yang 2X ini saya tuliskan juga dalam bentuk akar. Berarti menjadi akar dari 2X pangkat 2 dikurang 2019. Nah, sekarang kita lanjut. Langkah yang selanjutnya adalah kita selesaikan yang pangkat 2 ini.
Nah, menjadi limit X mendekati tak terhingga akar dari 9X pangkat 2 ditambah 18X dikurang 2017 dikurang 9X pangkat 2. Ditambah limit X mendekati tak terhingga akar dari 4X pangkat 2 dikurang 20X ditambah 2018 dikurang ini menjadi akar 4X kuadrat dikurang 2019. Nah, sudah bisa kita terapkan rumus yang tadi. Koefisiennya ini berapa? 18 dikurang koefisien X di sini 0. 18 dikurang 0 dibagi dengan 2 dikali akar dari koefisien X kuadrat 9. Nah, yang kedua juga seperti itu. Ini koefisien X-nya adalah negatif 20. Nah, negatif 20 dikurang koefisien X-nya yang ada di sini 0. Dikurang 0 dibagi dengan 2 dikali akar dari koefisien X kuadrat. 2 dikali akar 4 dikurang 2019. Ini saya tetap tuliskan seperti ini. Karena anak-anakku harus mengingat kembali sifat-sifat limit bahwa limit dari suatu konstanta itu hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Sekarang 18 ini ya. Ini 18 kurang 0, 18 dibagi 2 dikali akar 9. Itu akar 9 3, berarti 2 dikali 3 6. Ditambah negatif 20 dibagi akar 4 2, 2 dikali 2 4. Nah, dikurang 2019. Kita peroleh 18 dibagi 6 itu adalah 3. Negatif 20 dibagi 4 adalah negatif 5. Dikurang 2019. Hasilnya adalah negatif 2021. Berarti kita peroleh jawaban itu adalah negatif 2021. Ini soal yang ke-8 adalah soal UMB PT tahun 2013. Nah, soalnya, jika SN adalah jumlah N suku pertama barisan aritmetika, maka limit X mendekati tak terhingga S3N per SN sama dengan titik-titik. Nah, berarti kalau dapat soal yang seperti ini, anak-anakku mesti ingat apa rumus. Seperti apa rumus dari SN ini? Ini sudah dipelajari di matematika umum atau dasar kelas 11. Barisan dan deret aritmetika. Untuk menyelesaikannya, silakan diperhatikan berikut. Yang pertama, kita kan ingat rumus dari SN itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 per B. Saya sengaja membahas dari bawah, mengingatkan kembali rumus dari SN. Nah, sekarang, gimana kalau S3N? S3N berarti N yang ada di sini kita ganti dengan 3N. N yang ada di sini kita ganti dengan 3N. Kita peroleh limit X mendekati tak terhingga 3N per 2 dikali dengan 2A ditambah 3N dikurang 1 dikali B dibagi dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, sekarang langkah selanjutnya. Ini bisa dicoret dah ini. 2 dengan 2. Kalau kita putar nanti, kalau dia pembagian seperti ini pecahan kan kalau kita putar, berarti 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Sama dengan ini. N dibagi N juga bisa kita coret. Hasilnya adalah 1. Sehingga dapat kita tuliskan limit N mendekati tak terhingga. Ini sisa 3 dikali 2A. 3N dikali B itu 3BN. Min 1 dikali B adalah min B. Yang di bawah juga sisa 2A ditambah N dikali B. BN min 1 dikali B min B. Kita next. Disinilah kita menerapkan, kita sering kita selalu berpikir cara kreatif gimana kira-kira menyelesaikannya ketika kita sudah mendapatkan seperti ini. Salah satu caranya adalah kita kalikan dengan 1/n dibagi 1/n. Ini 1/n dibagi 1/n ya, kalau yang di atas dikali 1/n, maka yang di bawah juga mesti kita kali dengan 1/n. Ini kan 1 ya. Nah, sekarang hasilnya kita peroleh. Ini kita kalikan 6A dikali 1/n sama dengan 6A per N.
Selanjutnya 9bn dikali 1/n sama dengan 9bn per n. Dan min 3b dikali 1/n sama dengan min 3b per n. Sama halnya yang di bawah. 2a dikali 1/n hasilnya 2a per n. bn dikali 1/n hasilnya bn per n. Dan min b dikali 1/n hasilnya min b per n. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita lihat 6a per n. Oke, sekarang ini n-nya bisa kita coret ya. Sisa 9b. Lanjut, dikurang limit n 3b per n. Ini 2a per n. Ini juga bisa kita coret. Ditambah b dikurang b per n. Ini dipisahkan limitnya supaya anak-anakku selalu mengingat bahwa ada sifat-sifat limit yang bisa kita terapkan dalam menyelesaikan soal. Nah, sekarang ini limit x mendekati tak terhingga 6a per n ditambah limit, bukan x ya, mohon maaf tadi saya x, limit n mendekati tak terhingga 6a per n ditambah limit n mendekati tak terhingga 9b dikurang limit n mendekati tak terhingga 3b per n dibagi dengan limit n mendekati tak terhingga 2a per n ditambah limit n mendekati tak terhingga b dikurang limit n mendekati tak terhingga b per n. Nah, hasilnya ini sesuatu yang dibagi dengan sesuatu yang sangat besar. Tadi sudah dijelaskan di awal, itu hasilnya adalah 0. 9b. Ingat sifat limit, bahwa limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Dapat ini 9b. Ini 0. Sama halnya di bawah, ini 0, ini b, dan 0. Sehingga hasilnya adalah 0 tambah 9b dikurang 0 adalah 9b. 0 ditambah b dikurang 0 sama dengan b. 9b dibagi b sama dengan 9. Ini bisa dicoret. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini soal yang ke-9. Soal ujian masuk UGM tahun 2005. Nilai dari limit x mendekati tak terhingga akar x dibagi akar x ditambah akar x ditambah akar x adalah titik-titik. Ini melihat soal seperti ini, selalu saya bilang, jangan selalu berpikiran bahwa ini adalah soal yang mungkin penyelesaiannya susah. Tapi selalulah berpikir positif, kita berusaha, insya Allah akan ada hasil yang terbaik untuk kita. Nah, kita sama-sama menyelesaikannya. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kalau dapat yang seperti itu, dapat soal yang seperti ini, itu adalah dikali sama yang tadi, dikali 1/x dengan 1/x. Ini kita tuliskan, ini kan yang di atas yang pembilang akar x, yang di bawah juga akar x. Berarti bisa digabungkan untuk akarnya. Sehingga diperoleh limit x mendekati tak terhingga, x dibagi dengan x ditambah akar x ditambah akar x. Ini kita kalikan dengan 1/x. Ini kita kali dengan ini, 1/x dibagi 1/x. Ini. Nah, kita lanjut. X dikali 1/x. X dikali 1/x ini bisa kita coret sisa 1. Ini juga kita kalikan. 1/x dikali x sisa 1 kan. Nah, terus 1/x dikali dengan akar x ditambah akar x. Nah, kita peroleh hasil. Limit x mendekati tak terhingga. 1 dibagi 1 ditambah. Ini 1/x-nya. 1/x-nya kalau dituliskan dalam bentuk akar, ini akan menjadi 1/x pangkat 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 1/x pangkat 2 dikali x, hasilnya x per x pangkat 2 ditambah 1/x dikali akar x. Nah, selanjutnya, ini limit x mendekati tak terhingga, 1 dibagi 1 ditambah, ini bisa kita coret, sisa 1/x ditambah, dikalikan lagi ke dalam ini, berarti menjadi x per x kuadrat. Hasilnya adalah, ini harus mesti limit ya. Limit x mendekati tak terhingga. Akar dari 1 per 1 ditambah. Akar dari 1 per x ditambah. Ini x per x kuadrat. Nah, ini x per x kuadrat bisa dicoret ya. Berarti nanti jadi 1 per x. Nah, sekarang kita substitusi x-nya yang tadi menuju mendekati tak terhingga. 1 dibagi tak terhingga. Tadi sudah dijelaskan di awal-awal bahwa limit x mendekati tak terhingga 1/x pangkat n itu sama dengan 0. Ini 0 kan? Yang ini juga 0. Nah, sekarang kalau sudah menemukan begini, berarti
sama dengan ini akar 1. Ini akar 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Saya berharap apa yang kita bahas hari ini, anak-anakku bisa memahami dengan jelas. Sehingga ketika menemukan soal-soal, baik soal UTBK maupun soal-soal mungkin ujian masuk ke ITS, ujian masuk ke UGM, ujian masuk ke UI, anak-anakku bisa menyelesaikannya dengan benar. Jadi jangan pernah berhenti berlatih dan berlatih saja terus. Hari ini kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini ya. Jadi adapun kesimpulan yang kita bisa tarik pada pembelajaran hari ini bahwa untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit di ketahinggaan fungsi aljabar, kita dapat menyelesaikannya dengan menerapkan rumus yang ada, dan yang kedua kita melakukan manipulasi aljabar. Sekian dari saya, semoga pembelajaran kita bermanfaat hari ini dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.